ay talabus suqya minallahi ta'ala, yaitu mandi ta gin sembahyang istisqa. Sunnah ta mandi mun tamele gin sembahyang istisqa. Ay talabus suqya minallah. Apa ngarnin salat istisqa, sembahyang istisqa adalah sembahyang ta laku hujan. Nah ya. Jadi suwe yakna hujan, panas. Ya, bertahun-tahun panas. Ya, atau tahun doang yakna hujan kan lah luar biasa ita. Be rengi apa-apa. Nah, sunnah ita sunnah ita sembahyang istisqa lamun yana urak-urak hujan no. Nah, sebelum ta sembahyang istisqa ngetu sunnah ita mandi dulu. Sebelum ta sembahyang istisqa. Nah, dia iketelu. Keempat wal khusufu lil qamari. Ya, mandi karena hendak salat gerhana bulan. Nah, mandi dulu. Mun tamele sembahyang gerhana sunnah ta mandi. Wal kusufu lisyamsi, kelima yaitu ya gerhana matahari. Lamun tamele gin sembahyang gerhana matahari ya sunnah ita mandi. Nah, kata penulis tadhibne, lam ajid dalilan naqliyan listihbabi hadhil aghsalil as-salasati. Sebenarnya tidak ada saya temukan katanya dalil yang menunjukkan tentang kesunnahan mandi yang tiga ini, yaitu mandi maksudnya adalah istisqa, ya, khusub dan kusub ini. Wala'alla al-ulama'a qalu bistihbabiha qiyasan 'alal jum'ah wal 'aidain. Akan tetapi sepertinya para ulama itu mengkiaskan ya mandi salat istisqa, mandi salat kusub, mandi salat khusub ya itu dengan Jumat. Li'annaha fi ma'naha min haitsu masyru'iyatul jama'ati fiha. Ya. Apa aja alasan ta mandi pinjelo Jumat karena ita ginta kumpul bareng manusia. Ya, ta dalam keadaan mambu awakta bejumat yampokna di antara sunnah ta bejumat kan endah adalah memakai wangian. Nah, para ulama ya sebenarnya tidak menemukan dalil tentang sunnahnya kita mandi sebelum sholat istisqa, sholat khusub, sholat gerhana bulan, gerhana matahari itu. Tapi kenapa mereka mengkiaskan itu? Karena kita ini mau berjamaah sekarang. Begitu. Karena kita ingin berkumpul bersama manusia, akhirnya kita disunahkan mandi ya ketika kita ingin sholat gerhana matahari, gerhana bulan maupun sholat istisqa. Itu dia. Nah, kemudian itu yang ke-5. Ke-6 di antara mandi-mandi yang sunnah adalah wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti musliman kana au kafiran, yaitu mandi min sababiyah ini. Mandi disebabkan ya min ajli ghuslil mayyit, memandikan mayit, musliman kana au kafiran, baik itu ya mayit yang muslim atau yang kafir. Nah, ini ke-6. Jerak ta mandiang mayat jerak ta mandiang mayit. Sunnah ita mandi ya karena ita mandiang jenazah atau mayat. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan, barang siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi setelah itu. Sunah tak mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo, adapun yang membawa mayit itu artinya monggok, mun dengan memonggok ja falyatawaddo dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ya wudu dulu. Dengan memonggok ya anak kantina batal. Ya anak kantina
batal. Lamun dengan iwah mandi yang mayit, sunnah ya mandi. Lamun dengan i memonggo, sunnah ya wudu. Laisa alaikum fi gusli mayyitikum guslun idza ghasaltumuhu. Ya, sebenarnya akan tetapi lapas di sini man ghassala maitan falyaghtasil. Maka hendaknya dia mandi, ya. Maksudnya adalah ini adalah perintah yang wajib, bukan, ya, karena di dalam hadis yang lain dikatakan laisa alaikum fi gusli mayyitikum guslun idza ghasaltumuhu. Yanakum bikum beja dekat ya ta mandi pun. Lagu sunnah kita mandi jerak ta mandi mayit. Nah, nono ya ke-6. Kemudian yang ke-7 sekarang. Ya. Guslul kafiri idza aslama, mandinya dengan kafir lamun natama Islam. Muallabno. Illam yujnib, apabila dia ya tidak berjunub, tapi fi kufrihi, ketika dia dalam keadaan di kupurnya itu, ketika dia kafir itu. Aw lam tahidil kafiratu, atau dia tidak haid. Ya, begitu. Maksud nane dengan ini kan kafir ya. Ya junub ya jakana kafir no. Ya, jakana kafir no junub ya. Nah, lamun junub jakana kafir ja wajib ya mandi. Ya sunnah. Lagu jika dapat dipastikan bahwa dia itu tidak dalam keadaan junub ketika dia mau mengucap kalimat syahadat itu, maka dia sunnah untuk mandi. Nono ya. Jadi kata penulis di sini, walam tahidul kaf wa illa wajabal ghuslu ba'dal islami fil asahi wa qila yasqutu idza aslama. Ada memang pendapat yang mengatakan ya dia tidak wajib mandi. Ya. Karena ya kewajiban mandi itu sudah digugurkan karena dia masuk Islam itu. Nono ada pendapat yang lain. Lagu dengan lamun namile tama Islam dalam keadaan junub, itu pendapat yang sahih adalah wajib dia mandi. Lagu lamun yana dalam keadaan junub tama Islam, maka dia hanya sunnah saja mandi. Ngerti apa niki? Ngerti apa? Jadi dengan kafir lamun natama Islam yakna dalam keadaan junub sunnah ya mandi. Lagu dengan kafir mele tama Islam dalam keadaan junub wajib ya mandi. Lamunanina no misalna lamunanina no jakan nagin bersahadat no langanna mentelah darah haidna. Ya, maka wajib dia mandi. Ya na sunnah mandi na. Lagu ya na hayat masih jakan nagin tama Islam no, maka dia sunnah mandi. Nono ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 di antara ya dalil tentang dalil tentang bahwa orang yang masuk Islam itu sunnah dia mandi. An Qais bin Asim radhiyallahu anhu qala, dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu beliau berkata, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridul Islam, aku ingin masuk Islam, fa amarani an aghtasila bima'in wasidrin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk aku mandi ya dengan air dan dengan air biasa dan dengan air yang dicampur dengan beduri. Kemudian yang berikutnya sekarang. Yang berikutnya yang ke-8. Di antara orang yang disunahkan mandi adalah wal majnunu, dengan jogang, wal mughma alaihi, dengan mughma pingsan. Pabasan pingsan dengan palang. Dengan palang atau dengan kembaruan. Ya.
idza afaqa, apabila dia telah siuman, setelah sembuh, telah sadar, ya, dengan jogang atau dengan palang, sunnah ia mandi lamun nawah sadar. Walam yatahaqqaq minhuma inzalu wajabal ghuslu ala kullin minhuma. Akan tetapi harus dipastikan ketika dia, ya, jogang itu dia tidak berjunub, dia tidak junub. Nah, lamun ayana junub jakana jogang gitu, maka dia sunnah untuk mandi. Nah, dengan jogang, ya, dengan jogang lamun sela jogangna apa namanya itu sunnah ya mandi, atau dengan ipalang, ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, qalat, beliau berkata, saqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW menjelang kematian beliau, jakanda sekarat Nabi SAW, wah sebut tapin pengajian na lauk no, Nabi SAW no sakit lek dah sekarat, ya, sakit lek dah sekarat. Apa kata Fatimah radhiyallahu anha? Alangkah berat sekali sekaratmu ya Rasulullah. Nah, apakah kata Siti Aisyah? Jakana semakin parah penyakit dan Nabi SAW, beliau palang ida. Jangan sampai palang ida Nabi SAW. Jakanda wah apa sadar gitu kan makundangan gin mate wah kah. Mendengan gin mate kan kadang-kadang hilang perasaan kan, kadang-kadang datang. Apa kata Siti Aisyah? Ya, jakanda semakin berat penyakit palang da Nabi SAW no penyakit dano palang lah ida. Nah, jakanda sadar ngetono beketuan lah Nabi SAW. Asallan nas, apakah dengan wah sembahyang ke batur? Karena kan ida jari imam Nabi SAW. Ya narak ganti ida jari imam selama anda hidup Nabi SAW. Nah, akhirnya para sahabat no nunggu. Ya, sementara Nabi SAW no palang, jakanda sekarat Nabi SAW. Nah, beketuan ida jakanda sadar ngetono. Asallan nas, wah kena na sembahyang batur sahabat-sahabat. Fakulna, maka kami menjawab, Siti Aisyah menjawab, la, ya pomasi, hum yantazirunak ya Rasulullah. Na nunggu EP. Jadi nunggu sahabat Nabi SAW. Jadi balenda Nabi SAW kan deket lekan masjid no, besai ya le masjid. Nah, para sahabat nunggu pin masjid ni luar balenda Nabi SAW. Jangan dan dongak ngetono lo cegak aparna senang para sahabat Nabi SAW. Lagu palang ida Nabi SAW. Jerak ada beketuan no palang ida Malik Nabi SAW. Kemudian sadar ida Malik, beketuan lah Malik Nabi SAW. Asallan nas, apakah wah sembahyang ke batur ya Rasulullah? Faqala, belum, hum yantazirunak, na nunggu EP masih ya Rasulullah. Faqala, kemudian beliau mengatakan, da'uli ma'an fil makhdabi, bita ngakuai dekat Nabi SAW. Bita ngakuai sebur dalek dah, sebur dah gentong ai no, sebur dalek dah. Ini menunjukkan ida mandi lah. Jangan dah sadar gitu, mandi lah ida Nabi SAW. Sebur dalek dah. Fafa'alna, kemudian kami membawakan beliau air, faghtasala, beliau pun mengguyur tubuhnya, beliau mandi, ya, mengguyur tubuhnya dengan air tersebut. Summa dhahaba liyanu'a fa ughmi alaihi. Kemudian mulai dah motong gitu, mulai agak segar lah hidang gitu Nabi SAW. Jerak dah mandi gitu agak segar sedikit. Ginda lalu timpa masjid wah nenek, ya, lagu paumia alaihi. Kemudian palang ida Malik. Sampai 3 kali gitu no, dah palang gitu no, ya. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Paumia alaihi. Kemudian beliau pun
pingsan lagi. Summa afaqa, kemudian beliau sadar lagi. Faqala, kemudian beliau bertanya lagi, asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Faqulna la, ya masih. Hum yantazirunak, mereka menunggumu ya Rasulullah. Faqala da'u li ma'an fil mikhdabi, kemudian beliau pun meminta air lagi. Lako ai malik, pebitang aku ai. Qultu qalat, kemudian Siti Aisyah mengatakan, fa fa'alna, kami pun mengambilkan beliau air. Faghtasala, beliau pun mandi lagi. Sampai 3 kali dah mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa, setelah itu beliau setelah mandi segar, mau ida segar kedi, ginda lalu ngimamin palang malik sampai 3 kali gitu doang. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yampokna ngarnin sembahyang no aparna di sela-sela, di dalam hadis yang lain itu pin sela-sela anda palang getono beketuan lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, as-shalah berpesan di Nabi sallallahu alaihi wasallam, pe jaga sembahyang. No, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sembahyang no sangat penting. Kak na sampai lalai ka ita sembahyang no. Apalagi ya tagawe iya. Ngarnin sembahyang no sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam jakanda di sela-sela sadar dan getono ida berpesan pe jaga sembahyang. Nah, nono ya. Nah, hadis nenek menunjukkan timpa ita dengan ipalang getono sunnah ya mandi lamun wah sadar. Mara angkun Nabi sallallahu alaihi wasallam nenek nono. Palang idang itu surundam baitang ai yang kadundaman mandi. Nah, nono ya i kebalu dengan i jogang atau dengan i palang lamun awak sadar sunnah ya mandi. I kesiwa wal ghuslu inda iradatil ihrami, mandi ketika kita mau ihram dengan haji no. Ya. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairi. Tidak ada perbedaan pada hal mandi ini, tetap dia sunnah baik itu orang balik atau dia tidak balik. Wala baina majnunin, orang yang gila, wa aqilin, orang yang berakal. Wala baina tahirin wa haidin, begitu juga orang yang suci atau orang yang haid. Fa illam yajidil muhrimu al-ma'a tayammama, jika orang yang berihram ini ya tidak menemukan air, maka dia disunnahkan untuk bertayamum. Nah, lamun tamele berihram no, sebelum tapasang pakaian ihram tano sunnah hitaman mandi. Nah, nono dengan izin haji lagu nenek. Mudah-mudahan kita mau haji. Ya. Bro tagin masang pakaian ihram no sunnah hitam mandi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Atau dengan umroh kan dua nenek, dengan i umroh atau dengan i berhaji. Kan ihram, ngarnin ihram no kan ngarnin ihram no bro tamulaiya wah rangkaian umrah atau rangkaian haji no. Ah gitu, dengan memakai pakaian. Nah, sebelum tamak ngadu pakaian ihram no sunnah ita mandi. Nah, kemudian di antara sunnah mandi yang ke-10 wal ghuslu lidukhuli Makkah. Ya, mandi ketika kita mau masuk kota Mekah. Li muhrimin, bagi orang yang ihram. Ya, bihajjin au umratin, baik itu haji ataupun umrah. Nah, ini ya ke-10 dengan dengan imele tama Mekah, kota Mekah no. Ginta lalu timpa Mekah sunnah tamandi lamun ta ginta tamang gitu. Nah, gitu ya. ke-11 walil wuquf bi Arafata, dengan imele wukuf pin padang Arafah fi tasi'in Zulhijjah, pada tanggal siwa Zulhijjah. Nah, nono ya sunnah ya mandi endah dengan izin wukuf di padang Arafah. ke-12 walil mabiti bi Muzdalifata, dengan bermalam inindo di Muzdalifah. Ya. Wa yarmi al-jimaris salasi, ya, wal yarmi al-jimaris salasi, untuk dia bermalam di Muzdalifah itu dengan tujuan ya melempar jamrah
melempar jumrah yang 3. Fi ayyamit tasyriki, pada hari tasyrik, as-salasi yang 3. Fayaghtasilu li ramyi kulli yaumin minha guslan. Maka ya, bagi orang yang melempar jumrah pada tiap-tiap hari dalam hari-hari tasyrik itu, ya, dia disunnahkan untuk mandi. Nah, tuang pikir lagu dengan melempar jumrah, ya. Jadi tulu jelo dengan melontar ke bahasa entah? Hah? Oh, melontar. Dengan izin melontar, izin hajino kan telu jelo ya selama hari tasyrik. Nah ngumpulang batu terus melewas melewas jumrah. Nah, bilang jelo no ya selama lempar jamarat itu dia disunnahkan untuk mandi, sunnah ya mandi. Bilang jelo selama telu jelo ya. Nah, itu dia. Kemudian ke-13 wal ghuslu lit-tawafi as-sadiq bi tawafi qudumin wa ifadatin wa wada'in wa baqiyatul aghsali al-masnunati mazkuratun fil mutawwalati. Sunnah juga orang yang mandi itu bagi orang yang mau tawaf, ya, baik tawaf qudum atau tawaf ifadah atau tawaf wada. Nono ya. Ke-13 dengan tawaf no. Apa yang ngerenin tawaf no? Ngelederin Ka'bah no, ngelederin Ka'bah dengan izin ngelederin Ka'bah no, ya. Baik itu tawaf no, tawaf kudum, beruk tak datang kan sunnah itu ngeleder. Beruk tak datang atau tawaf ifadah, tawaf haji ya atau umrah atau tawaf tagin ngenang iya Ka'bah no. Tawaf terakhir no maksudnya. No setiap ta dengan nimele tawaf no sunnah ia mandi. Wallahu ta'ala a'lam. No ya. Sunnah atau mandi sunnah. Nah, mungkin tak cukupang sampai tene pengajian tajulu. Nah, mungkin harap berketuan maka kami persilakan. Paham di itu kan. Ya, mampu am. Harap berketuanin ke.